Bayangkan sebuah kota yang diselimuti kabut pekat, jalan-jalan sempit yang gelap, dan teriakan yang tertahan di balik dinding bata yang dingin. London, tahun 1888 adalah tempat di mana ketakutan berjalan beriringan dengan kehidupan sehari-hari. Di kawasan Whitechapel, teror tidak datang dari makhluk gaib, melainkan dari seseorang yang nyata, kejam dan tak tersentuh. Namanya Jack the Ripper. Sosok ini bukan hanya menjadi bagian dari sejarah kriminal, tapi juga simbol misteri tak terpecahkan sepanjang masa. Ia membunuh dengan brutal, mengiris korban-korbannya dengan presisi yang membuat polisi berpikir, apakah ini pekerjaan seorang dokter atau lebih buruk, seorang psikopat yang cerdas dan penuh perhitungan? Dunia pun geger, media masa itu membakar ketakutan warga, dan publik haus akan siapa dalang di balik kejahatan ini, yang membuat semuanya makin menyeramkan. Hingga hari ini, lebih dari seabad kemudian, identitas asli Jack the Ripper masih menjadi teka-teki. Ratusan teori telah muncul, mulai dari anggota kerajaan Inggris, dokter bedah, hingga orang biasa yang menyamar di tengah keramaian. Tapi tak ada yang benar-benar bisa memastikan siapa Jack sebenarnya. Dalam video ini, kita akan menyusuri kembali jejak pembunuh legendaris tersebut. Kita akan membongkar kronologi kejahatannya, menelusuri motif, mengeksplorasi teori konspirasi, dan menggali bukti-bukti yang mungkin selama ini luput dari perhatian. Ini adalah investigasi yang akan membawa kita ke jantung kegelapan sejarah London. Bersiaplah, kita akan membuka kembali berkas kelam dari seorang pembunuh bayangan yang dikenal sebagai Jack the Ripper. Pembunuhan pertama yang dikaitkan dengan Jack the Ripper terjadi pada tanggal 31 Agustus 1888. Korbannya adalah Mary Ann Nichols, seorang wanita berusia 43 tahun yang ditemukan dengan luka mengerikan di leher dan perut. Tubuhnya tergeletak di Bucks Row, seolah-olah dibuang seperti sampah. Namun luka-lukanya menunjukkan sesuatu yang lebih menyeramkan. Pembunuhnya tahu apa yang ia lakukan. Beberapa hari kemudian, Annie Chapman ditemukan di halaman belakang rumah di Henbury Street. Lehernya disayat hingga hampir terputus, dan organ tubuhnya diambil. Polisi mulai panik. Ini bukan hanya pembunuhan, ini adalah pernyataan. Jack the Ripper seakan ingin menunjukkan kekuasaannya atas ketakutan orang-orang. Dalam dua serangan berikutnya yang dikenal sebagai Ganda Canonical Five, Elizabeth Stratt dan Catherine Eddowes dibunuh pada malam yang sama. 30 September 1888, pembunuhan Catherine sangat brutal. Wajahnya dimutilasi, ginjalnya diambil, tapi yang mengejutkan adalah sang pembunuh tampaknya terganggu sebelum bisa menyelesaikan pekerjaannya pada Elizabeth. Dia haus darah dan ingin lebih. Korban terakhir yang diakui secara resmi adalah Mary Jane Kelly, ditemukan pada 9 November 1888. Tubuhnya hampir tidak bisa dikenali, terpotong dan tersebar di seluruh kamar kecilnya di Miller's Court. Gaya mutilasinya menunjukkan pembunuh merasa punya cukup waktu. Seolah-olah ini bukan sekadar pembunuhan, tapi ekspresi terdalam dari dorongan gelap sang pelaku. 5 korban inilah yang dikenal sebagai Canonical Five, yang diyakini kuat merupakan korban asli Jack the Ripper. Namun ada banyak lagi kasus pembunuhan di sekitarnya dengan pola serupa, yang memunculkan pertanyaan besar, apakah Ripper hanya membunuh 5 orang? Atau apakah ia terus beraksi di balik bayang-bayang dan kita tak pernah mengetahuinya? Saat gelombang pembunuhan ini mengguncang London, Scotland Yard pun bergerak cepat. Mereka menyisir jalanan, menginterogasi ratusan tersangka, bahkan melibatkan penyamar untuk menangkap sang pelaku. Tapi hasilnya nihil. Setiap petunjuk yang muncul selalu berakhir buntu. Sang pembunuh seolah-olah tahu bagaimana mengelabui aparat. Polisi juga menerima banyak surat dari orang-orang yang mengaku sebagai Jack the Ripper. Yang paling terkenal adalah surat bertanda From Hell, yang dikirim bersama sebuah kotak kecil berisi potongan ginjal manusia. Surat ini mempermainkan polisi seolah sang pembunuh menertawakan mereka dari balik tirai kabut. Tapi siapa pengirimnya tak pernah diketahui. Ketidakmampuan polisi memicu kemarahan publik. Pers mulai menekan aparat dan muncul berbagai tuduhan.
bahwa polisi menutupi sesuatu. Bahkan ada teori bahwa mereka tahu siapa pembunuhnya, tapi tak bisa mengungkapkannya karena melibatkan orang penting. Ini membuka jalan bagi teori konspirasi yang terus hidup hingga hari ini. Dalam laporan resmi, polisi hanya bisa menyimpulkan bahwa pembunuhnya adalah pria dengan pengetahuan anatomi, kemungkinan memiliki gangguan mental, dan beroperasi dalam lingkungan miskin di Whitechapel. Tapi tidak ada nama, tidak ada penangkapan, dan yang paling penting, tidak ada keadilan untuk para korban. Scotland Yard akhirnya menyerah. Kasus ini ditutup dan berkasnya dimasukkan ke dalam arsip. Tapi publik tidak melupakan, karena ketika sebuah misteri tak terjawab, manusia akan terus mencari jawaban. Walau mungkin itu akan membawa mereka ke tempat yang lebih gelap dari yang bisa mereka bayangkan. Ada ratusan tersangka yang pernah dituduh sebagai Jack the Ripper, mulai dari orang-orang jalanan, dokter bedah, hingga bangsawan Inggris. Namun beberapa nama mencuat lebih dari yang lain. Salah satunya adalah Montague John Dread, seorang guru dan pengacara yang bunuh diri tak lama setelah pembunuhan terakhir. Beberapa petunjuk mengarah padanya, tapi tak cukup kuat untuk dijadikan bukti. Lalu ada Aaron Kosminski, seorang imigran Yahudi asal Polandia yang menderita gangguan mental. Ia tinggal di Whitechapel dan dikenal sering berperilaku aneh. Dalam investigasi modern, sebuah uji DNA kontroversial dari syal milik korban Eddowes sempat menyebut namanya, tapi analisis itu pun diperdebatkan. Apakah benar akurat? Nama lain yang mencengangkan adalah Pangeran Albert Victor, cucu Ratu Victoria. Teori ini menyebutkan bahwa keluarga kerajaan menutupi kejahatannya demi menjaga reputasi kerajaan. Tapi teori ini lebih terdengar seperti fiksi konspiratif dan banyak sejarawan menganggapnya tidak berdasar. Juga ada Walter Sickert, seorang pelukis eksentrik yang karya-karyanya dianggap mencerminkan pembunuhan Ripper. Bahkan penulis kriminal Patricia Cornwell bersikeras bahwa Sickert adalah pelakunya. Ia menghabiskan jutaan dolar untuk menyelidiki hal ini, namun tak pernah menghasilkan bukti yang tak terbantahkan. Semua tersangka ini memiliki celah dalam alibi mereka, tapi tidak ada satu pun yang bisa dinyatakan bersalah tanpa ragu. Misteri ini terlalu dalam, terlalu kompleks, dan mungkin itulah yang membuatnya tetap hidup. Jack the Ripper bukan hanya nama, tapi teka-teki yang menolak untuk dipecahkan. Dengan kemajuan teknologi, banyak yang berharap misteri ini akhirnya bisa dipecahkan. Peneliti mulai menggunakan analisis forensik modern, termasuk pengujian DNA dari barang-barang yang disimpan sejak abad ke-19. Salah satu yang terkenal adalah syal milik Catherine Eddowes yang disebut mengandung DNA dari Aaron Kosminski. Namun, metode penyimpanan barang bukti dari era Victoria jauh dari steril. Banyak yang meragukan validitas hasilnya. Barang-barang itu telah disentuh ratusan kali selama lebih dari 100 tahun. Apakah DNA yang ditemukan benar berasal dari pelaku atau hanya hasil kontaminasi? Dokumen-dokumen lama juga dianalisis ulang. Surat-surat yang pernah diabaikan kembali diperiksa, peta lokasi pembunuhan dipetakan dengan teknologi geospasial, dan algoritma komputer digunakan untuk mencari pola. Tapi meski upaya ini luar biasa, jawabannya tetap sama. Kita belum tahu siapa Jack the Ripper. Banyak komunitas online dan forum kriminal mencoba menyelidiki kasus ini, membawa semangat detektif amatir ke dunia digital. Mereka menghubungkan petunjuk, mencari arsip tersembunyi, bahkan membuat simulasi pembunuhan. Tapi mungkin Ripper sudah terlalu jauh melangkah dalam bayangan sejarah. Mungkinkah satu hari nanti kita akan tahu siapa dia? Atau haruskah kita menerima bahwa ada misteri yang memang tak ditakdirkan untuk dipecahkan? Jack the Ripper, entah siapapun dia, telah meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus oleh waktu. Jejak darah di jalanan London dan teka-teki di dalam benak kita. Jack the Ripper bukan sekadar kisah horor dari masa lalu. Ia adalah simbol dari sisi tergelap manusia, bahwa bahkan di tengah peradaban yang katanya maju, masih ada kekuatan yang tak bisa dikendalikan, kekerasan, ketakutan, dan kejahatan yang tersembunyi di balik wajah manusia. Lebih dari 100 tahun telah berlalu, dan dunia terus berubah. Tapi misteri ini tetap hidup, menginspirasi film, buku, dan teori-teori baru.
Seolah-olah Jack masih mengintai dari balik kabut sejarah, menertawakan usaha kita yang tak pernah berhasil mengungkap kebenaran. Mungkin itulah alasan kenapa cerita ini terus dikenang, karena Jack the Ripper bukan hanya tentang siapa dia, tetapi tentang siapa kita, tentang rasa ingin tahu, tentang ketakutan yang tak punya wajah, dan tentang kegagalan manusia menghadapi sesuatu yang tak bisa dipahami. Dan hingga misteri itu terungkap, jika memang bisa terungkap, kita hanya bisa bertanya, apakah Jack masih di luar sana? Atau apakah dia telah hidup kembali dalam bentuk lain di zaman kita sekarang?